Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expo Live 2022 atau PUBEK telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEK. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. Pertumbuhan industri energi di dunia saat ini membutuhkan peralatan yang tercanggih, infrastruktur yang modern, dan yang terpenting adalah tenaga kerja yang profesional dengan kompetensi terbaik di bidangnya. Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa energi di Indonesia terpercaya, Elnusa telah bertumbuh menjadi perusahaan berkelas dunia. Elnusa memiliki kompetensi unggul dalam geoscience services, baik seismik maupun non-seismik, dengan pusat data terpadu yang menggunakan teknologi terkini. Dalam bidang geophysical non-seismic, pelayanan Elnusa tak hanya mencakup sektor minyak dan gas, namun juga panas bumi. Elnusa dengan peralatan yang modern dan terbaru, Elnusa juga memiliki kompetensi teruji dan terpuji dalam bidang drilling and oilfield services. Semua jasa pelayanan Elnusa telah memenuhi standar HSE, Health, Safety, and Environment, yang memperkokoh status Elnusa sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa energi berkelas internasional. Kami juga menjadi yang terlengkap dalam industri migas di dalam dan luar negeri yang didukung penuh oleh anak perusahaan Elnusa Petrofin, Elnusa Fabrikasi Konstruksi, Patra Nusa Data, Sigma Cipta Utama, Elnusa Trans Samudra. Elnusa berkomitmen untuk meningkatkan standar kompetensi dan daya saing para pekerjanya melalui pelatihan dan pendidikan rutin yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dinamika industri. Dengan deretan prestasi maupun kepercayaan yang telah dibuktikan selama bertahun-tahun, menjadikan Elnusa sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa energi dengan komitmen hanya memberikan yang terbaik. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expo Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi Public Expo Live kali ini akan diisi oleh PT Elnusa Tbk atau biasa dikenal dengan kode perdagangan ELSA. Sebagai informasi, PT Elnusa Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 6 Februari 2008. PT Elnusa Tbk bergerak di bidang jasa hulu migas sehingga perseroan masuk ke dalam sektor energi. Perkenalkan, nama saya Hans Mahardi dari Bursa Efek Indonesia, selaku moderator yang akan memandu acara ini. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expo Live 2022 ini, terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta
pada tombol interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian. Klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari perseroan. Yang pertama ada Bapak John Hisar Simamora, selaku Direktur Utama dari perseroan. Selamat siang, Pak John. Oke, berikutnya ada Bapak Bahtiar Surya Atmaja, selaku Direktur Keuangan dari perseroan. Selamat siang, Pak Bahtiar. Selamat siang. Berikutnya ada Bapak Charles Haryanto Lumban Tobing, selaku Direktur Operasi dari perseroan. Selamat siang, Pak Charles. Selamat siang. Oke, baik. Berikutnya ada Ibu Ratih Esti Prihatini, selaku Direktur Pengembangan Usaha dari perseroan. Selamat siang, Ibu Ratih. Selamat siang. Berikutnya ada Ibu Teni Elfrida, selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Selamat siang, Bu Teni. Oke, berikutnya ada Bapak Asmal Salam, selaku Corporate Secretary dari perseroan. Selamat siang. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk disampaikan melalui feature Q&A yang tersedia pada layar Zoom Bapak dan Ibu, yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari perseroan. Kepada perseroan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Pak Hans. Selamat siang, seluruh peserta Public Expose Live 2022 PT Alnusa Tbk. Terima kasih atas kehadirannya. Paparan publik kali ini akan dilakukan secara bergantian oleh BOD PT Alnusa Tbk. Sementara itu, untuk company profile akan saya sampaikan sebagai berikut. Next, ya. Sebagai perusahaan jasa energi, penyedia jasa energi, Alnusa mempunyai 3 bidang kompetensi, core competencies, yaitu 1, oil and gas upstream services. Yang kedua, energy distribution and logistics services. Yang ketiga, support services. Untuk oil and gas upstream services, ini ada beberapa bidang, yaitu seismic data acquisition, seismic data processing, geological and geophysical reservoir, well drilling services, well intervention services, engineering, procurement and construction, operation and maintenance. Untuk core competencies energy distribution and logistics services, ini ada beberapa bidang, diantaranya adalah fuel fleet management, fuel storage management, gasoline station and LPG filling station, specialty and commodity chemical trading. Untuk core competencies support services, memiliki fabrication, marine support, data management, OCTG pipe trading and trading.
Untuk vision PT Alnusa Tbk adalah reputable energy services company by providing total solution. Dan PT Alnusa Tbk ini sudah menjadi perusahaan publik sejak tahun 2008 dengan kode ELSA. Next. Ini adalah grup structure dari PT Alnusa Tbk, di mana pemegang saham PT Alnusa Tbk pada saat ini adalah PT Pertamina Hulu Energi sebesar 51,1% dan publik sebesar 48,9%. Adapun di belakang ini adalah latar belakang dari adanya masuknya Pertamina Hulu Energi adalah restructuring yang dilakukan oleh Pertamina Persero dengan adanya holding dan subholding yang dilakukan 1 Desember 2021 sehingga Pertamina Hulu Energi menjadi 51,1% di PT Alnusa Tbk. Kemudian untuk integrated upstream oil and gas, di bawahnya itu ada PT Alnusa Oilfield Services dan PT Geoscience Indonesia. Kemudian ada support services, PT Alnusa Fabrikasi Konstruksi, PT Sigma Cipta Utama, PT Alnusa Trans Samudra, PT Patra Nusa Data. Kemudian untuk energy distribution and logistics services, itu ada Alnusa Petrofin. Next. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Pertamina Persero melakukan restructuring, membuat subholding dan holding, di mana di sini sudah di beberapa subholding, diantaranya adalah subholding upstream, kemudian ada refinery petrochemical subholding, kemudian commercial trading and subholding, gas subholding, power and area subholding, dan shipping. Alnusa dikelompokkan menjadi subholding upstream bersama-sama dengan Regional 1 di Sumatera, Regional 2 di Jawa, Regional 3 di Kalimantan, Regional 4 di East Indonesia, Regional 5 di Overseas, kemudian ada PDSI, Badak LNG, dan Alnusa. Jadi Alnusa dikelompokkan menjadi di bawah subholding upstream. Ini status kita saat ini. Selanjutnya terkait challenge dan opportunity akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Usaha Perseroan kepada Ibu Ratih Esti Prihatini. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Asma. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, para investor, Perseroan sebagai perusahaan jasa energi melihat tahun 2022 sebagai tahun yang penuh dengan peluang dan tantangan. Dua faktor eksternal utama, yakni yang memicu kinerja pertumbuhan sektor hulu migas yang di-trigger, peningkatan harga minyak dunia, serta proyek pertumbuhan konsumsi BBM nasional. Pada proyek sektor hulu migas, harga minyak dunia pada awal tahun 2022 berada pada kisaran $70 per barrel, mengalami peningkatan hingga 120 barrel, memberikan keyakinan pada pertumbuhan investasi hulu migas maupun program kerja hulu migas nasional akan tumbuh pada tahun 2022 ini. Hal ini tercermin dari rencana investasi hulu migas oleh SKK Migas, baik dari sisi eksplorasi, produksi, maupun pengembangan. Peningkatan investasi hulu migas direncanakan meningkat 23% dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar $US 10,7 miliar menjadi $US 13,3 miliar. Selain itu, SKK Migas juga memprogramkan peningkatan aktivitas hulu migas baik untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Pada tabel tampak bahwa terdapat peningkatan program seismik baik 2D maupun 3D pada tahun 2022 ini. Sementara kegiatan eksploitasi baik program pengeboran sumur, workover maupun perawatan sumur juga mengalami berbagai peningkatan. Dengan meningkatnya aktivitas di bidang hulu migas merupakan peluang besar bagi Alnusa untuk melakukan perbaikan jasa hulu migas pada tahun ini. Sementara ini, sektor hilir migas pertumbuhan konsumsi BBM harian nasional
dari tahun ke tahun diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan, termasuk di tahun 2022. Dampak dari COVID-19 yang sempat mempengaruhi konsumsi BBM nasional bisa dikatakan sudah terkontrol dengan baik. Naiknya konsumsi BBM berdampak positif terhadap kinerja perseroan di bidang distribusi dan logistik, utamanya dalam peningkatan transportasi BBM, penjualan BBM Inmar, maupun manajemen depo BBM. Kenaikan ini diperkuat dengan rencana proyeksi bauran yang diproyeksikan akan mengalami perubahan komposisi, namun kebutuhan fosil fuel tetap memiliki porsi yang cukup signifikan. Next slide. Untuk menangkap berbagai peluang eksternal yang ada, kami berusaha sebaik mungkin melakukan perbaikan kinerja dan strategi sebagai berikut. 1. Operation Excellence. Sebagai perusahaan jasa, Operation Excellence yang memenuhi kepuasan pelanggan merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Dibarengi dengan kinerja HSEC yang baik merupakan suatu keunggulan kompetitif, salah satunya tidak terdapatnya fatality dan LTI dalam 3 tahun terakhir ini, baik itu di Elnusa maupun di anak perusahaan. Selain itu, perseroan merupakan upaya peningkatan kompetensi bisnis dan juga kapasitas maupun kapabilitas. Perseroan juga melakukan upaya penghematan dan melakukan program cost leadership, kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dan dengan strategic partner yang kredibel. Optimalisasi aset. Kami juga melakukan optimasi aset non-produktif, optimasi aset dan liabilities dalam mata uang asing atau NOP, termasuk optimasi sistem digital atau Equanta. Yang nomor 3, pengembangan bisnis. Dalam pengembangan bisnis, kami melakukan antara lain diversifikasi polio bisnis hulu hilir, pengembangan project asset base hilir, pengembangan keagenan dan chemicals integrated supply, pengembangan bisnis renewable dan digitalisasi. Yang keempat, value creations. Kami juga memperkuat sinergi dengan Pertamina Group, terlebih penguatan sinergi internal Elnusa untuk meningkatkan kompetensi dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Nomor 5, penguatan budaya dan organisasi. Peningkatan budaya safety, integritas, inovasi, dan internalisasi tata akhlak atau amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta peningkatan efektivitas organisasi. Guna mendukung perusahaan yang cepat, maka kami juga telah melakukan peningkatan efektivitas organisasi agar tetap agile dan responsif. Selanjutnya, untuk kinerja operasi akan disampaikan Direktur Operasi Perseroan. Kami silakan. Terima kasih Bu Rati. Bapak Ibu, para investor yang saya hormati, sebagai perusahaan jasa energi perseroan memiliki kapabilitas di bidang jasa upstream atau hulu, jasa distribusi dan logistik energi, serta jasa penunjang. Untuk kapabilitas di jasa hulu, perseroan memiliki kapabilitas untuk geoscience dan reservoir services, well intervention services, EPC dan OM services, serta drilling dan workover services. Untuk kapabilitas di bidang geoscience dan reservoir services, perseroan diantaranya memiliki lebih dari 1.100 set of surveying, navigation, dan positioning, lebih dari 250 set seismic drilling, lebih dari 25.000 channel of recording. Kemudian perseroan memiliki 4 unit fibrosis, 1 Indonesian seismic vessel, 2.000 ocean bottoms nodes, 8.000 onshore smart solo nodes, 40 experts di bidang marine dan land processing, 2.600 cores equipped with sufficient storage, and latest software from leading developer. Untuk kapabilitas di bidang well intervention services, diantaranya kami memiliki 5 coil tubing units, 5 cementing dan pumping units, 21 open and cast hole logging units,
12 slick line units, 3 combo units, 3 well testing bars, 3 working bars, 2 multipurpose bars, 2 SFT dan 4 DST units, 28 electrical submersible pump, dan 38 power generators. Untuk kapasitas di bidang EPC dan OM services diantaranya kami memiliki engineering, procurement, construction, dan installation, capabilities, kemudian operation dan maintenance, dan turnaround atau TA. Untuk kapabilitas di bidang drilling dan workover services, kami memiliki kapabilitas diantaranya 11 hydraulic workover, 1 hydraulic workover drilling, 9 mud logging units, 7 H2S units, drilling fleet services, dan 1 fast moving rig 1600 HP. Next slide. Kapabilitas di downstream services dan support. Untuk kapabilitas di bidang hilir migas atau downstream dilakukan oleh portofolio perseroan, yaitu yang pertama PT El Nusa Petrofin yang melakukan kegiatan jasa distribusi BBM dan logistik dengan kapabilitas diantaranya manajemen depo, trading BBM, industri marine, retail bahan bakar, trading lubrikan, dan fleet management, trading chemical termasuk chemical untuk EOR. Untuk kapabilitas di bidang support atau jasa penunjang migas dilakukan oleh portofolio perseroan, yaitu PT El Nusa Trans Samudra yang melakukan kegiatan offshore dan marine support dengan kapabilitas diantaranya penyediaan barges maupun seismic vessel. PT El Nusa Fabrikasi Industri Konstruksi yang melakukan kegiatan fabrication, maintenance, OCTG dengan kapabilitas diantaranya fabrication and construction, maintenance services, dan oil tools. PT Sigma Cipta Utama dan Patra Nusa Data yang melakukan kegiatan di bidang data warehouse dan digital serta data maintenance yang memiliki kapabilitas diantaranya data storage management services, geodata management, dan information management solution. Next slide. Sehubungan dengan kinerja operasi sampai Juni tahun 2022 atau semester 1 tahun 2022 ini dapat kami sampaikan highlight operasi sebagai berikut. Yang pertama di segmen jasa hulu migas. Pada segmen jasa hulu migas yang ditopang oleh lini bisnis geoscience dan reservoir services, terdapat beberapa kegiatan diantaranya yang pertama survei seismik 2D fibrosis subvulkanik Jawa, kemudian survei seismik 3D Pulau Panjang dan Sungai Buloh Kompleks di Sumatera Utara. Pada lini bisnis EPC OM, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh EPC OM services ini diantaranya yang pertama penyisipan pipa bawah laut untuk main oil line XAP di X-ray, maintenance mechanical, electrical, dan instrumen, operation and maintenance penyaluran minyak jalur Talang Akar Pendopo dan South Palembang District. Yang terakhir, operation and maintenance serta penanggulangan keadaan darurat di Rokan. Pada lini bisnis oil field services, kegiatan operasional di oil field services di tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pekerjaan drilling modular rig IMR 01 kembali beraktivitas dan didukung jasa drilling fleet services yang semakin optimum. Peningkatan produktivitas pekerjaan workover, termasuk di dalamnya workover drilling. Pekerjaan well intervention, aktivitas yang semakin meningkat. Kemudian untuk segmen jasa distribusi dan logistik energi, kami diberi kepercayaan dari Pertamina untuk pertama mengelola 48 terminal bahan bakar minyak atau TBM, mengelola 1.764 mobil tangki, mengelola stasiun pengisi bahan bakar bunker atau SPBB, agen premium dan minyak solar APMS, dan mengelola 2.185 pertasop di berbagai wilayah. Untuk depo services, kami mendapatkan kepercayaan untuk mengelola yang pertama, mengelola 26 vendor health stock VHS, 21 Franco, 7 depot pengisian pesawat udara DPPU Aviasi,
2 KSO Adaro TBBM Tanjung Pandan. Kemudian kami juga mengelola terminal LPG Amurang, 6 unit LTSA, 6 LTSA Long Term Services Agreement untuk Automatic Tank Gauge ATG. Kemudian inline blending Adaro, dan terakhir 1 stasiun pengisian bakar bahan umum SPBU, stasiun pengisian bulk LPG, dan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG SPPBE. Di segmen jasa penunjang, Fabrication and Construction Services telah melakukan kegiatan operasional diantaranya fabrication dan upgrading hydraulic workover unit, konstruksi pertasop dan truck tank fabrication, trading dan trading pipe, engineering, procurement, dan construction, kemudian integrated maintenance services. Untuk marine support services, sampai semester 1 tahun 2022, telah melakukan kegiatan operasional, di antaranya dredging services package for Mahakam, operation 20 unit small marine services, dan provide swamp work baths untuk HWO drilling project. Pada segmen warehouse, data management, dan ICT services, sampai semester 1 tahun 2022, telah melakukan kegiatan operasional di antaranya, pertama, document storage dan general asset warehouse 100% fully occupied. New investment in record management center, warehouse 50% occupied. National data repository Pusdatin SDM, manajemen data migas terintegrasi, dan integrated port management monitoring system. Demikian aspek operasional yang bisa kami paparkan. Selanjutnya, laporan kinerja keuangan akan dibawakan oleh Direktur Keuangan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu para investor, perseroan pada semester pertama 2022 menunjukkan kinerja keuangan yang cemerlang dan menggembirakan. Antara lain, revenue tumbuh 46% dari periode yang sama di tahun 2021 dengan nilai 5,42 triliun rupiah. Kemudian gross profit tumbuh 65% dari periode yang sama di tahun 2021 dengan nilai 468 miliar rupiah. Operating profit tumbuh 137% dari periode yang sama di tahun 2021 dengan nilai 289 miliar rupiah. Demikian EBITDA tumbuh 26% dari periode yang sama di tahun 2021 dan mengantongi laba bersih senilai 226 miliar pada semester pertama 2022 atau tumbuh 9,76 kali dari periode yang sama di tahun 2021. Sementara cash flow operation tumbuh 446% dari periode yang sama di tahun 2021 dengan nilai 639 miliar rupiah serta cash on hand atau ending cash balance tumbuh 24% pada periode yang sama di tahun 2021 dengan nilai 1,253 triliun rupiah. Next slide. Terkait dengan realisasi capital expenditure atau CAPEX, perseroan hingga bulan Juni 2022 telah merealisasikan CAPEX dengan nilai 242 miliar dari target realisasi di 2022 sebesar 700 miliar. Adapun realisasi CAPEX tersebut difokuskan pada peralatan-peralatan yang mendukung keberlangsungan usaha baik dari jasa hulu maupun jasa hilir. Di antaranya hydraulic workover, slickline combo, wireline logging, pembangunan terminal LPG di Sulawesi, dan terminal BBM di Sumatera, serta operation support untuk proyek pembangunan data center dan radio trunking,
alat support barge, serta dry docking barge. Selain itu, perseroan juga berencana melakukan investasi infrastruktur hilir seperti mobil tangki, terminal bahan bakar minyak, dan depo. Next slide. Pergerakan saham perseroan sampai dengan September 2022 menunjukkan tren fluktuasi serta adanya momen bullish pada beberapa waktu. Secara singkat, per kuartal pergerakan saham ELSA sebagai berikut. Pada Maret 2022, kuartal pertama, saham ELSA ditutup dengan angka Rp294 dengan volume transaksi 27 juta lembar saham. Angka tersebut tumbuh 6,5% dari nilai pembukaan saham pada Januari 2022. Bersamaan dengan itu, harga kuartal pertama minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI saat itu sudah berada di kisaran $100 per barrel. Memasuki kuartal kedua, ELSA sempat turun ke angka Rp274. Dan dengan cepat saham ELSA melakukan koreksi, menutup kuartal kedua di angka Rp302 per lembar saham. Harga minyak mentah pada saat itu $104 per barrel. Melanjutkan tren positif, saham ELSA terus mengalami kenaikan sampai dengan saat ini berada pada angka close di Rp350 dan volume transaksi 205 juta lembar saham pada tanggal 13 September 2022. Bila dilihat, kenaikan saham ELSA dari awal tahun hingga saat ini sudah mengalami kenaikan sekitar 26,81%. Market capital ELSA pada saat ini bernilai Rp2,5 triliun dengan rata-rata volume transaksi 58 juta lembar saham. Price earning ratio trailing 12 months atau TTM, ELSA memiliki nilai yang baik, yaitu 14,11. Dan earning per share ELSA berada pada rasio 24,95. Melesatnya harga saham ELSA tersebut didukung oleh momentum posisi harga minyak mentah yang positif sampai dengan saat ini dan juga kinerja keuangan kami yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, terkait award dan sertifikasi perseroan akan disampaikan oleh Direktur SDM dan Umum Perseroan, Ibu Teni Elfrida. Terima kasih Pak Bahtiar. Bapak dan Ibu para investor, dapat kami sampaikan prestasi Elnusa yang ditorehkan pada tahun 2022 membuahkan pengakuan dari berbagai pihak. Wujud pengakuan tersebut tercermin dari beberapa penghargaan bergengsi yang berhasil diraih oleh perseroan, di antaranya kategori Gold untuk World Safety Organization pada Indonesian Safety Culture Award, kemudian the Most Innovative Energy and Mining Company for the Development of Integrated and Sophisticated Digital System, the Best Annual Report for Public Company kategori Platinum yang didapatkan dari Economic Review, the Best Governance, Risk and Compliance pada kategori Energy Services. Kemudian kami juga mendapatkan the Best Organization, the Best Excellence in Workforce Flexibility and Mobility, the Most Resilient Company pada Resilience Award 2022. Selain itu, secara berkelanjutan telah dilakukan penilaian atas kelayakan kredit atas perseroan oleh Pevindo dan mendapatkan rating yang sangat baik. Elnusa masih mampu mempertahankan corporate rating di AA- dengan stable outlook dan AA- syariah untuk penerbitan suku hijrah. Penghargaan ini tentu memberikan kebanggaan tersendiri bagi Elnusa yang masih mendapatkan kepercayaan kemampuan fundamental di tengah gejolak industri migas dan menjadi motivasi bagi kami untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi. Selain itu, untuk memastikan dan juga menjaga sistem serta standar tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam operasional dan bisnis proses, perusahaan juga melakukan sertifikasi dengan standar internasional, yaitu diantaranya beberapa sertifikasi ISO yang diimplementasikan di seluruh Elnusa Group,
yaitu ISO 9001-2015 untuk Quality Management System, ISO 45001-2018 untuk HSE Management System, ISO 14001-2015 untuk Environmental Management System. Kemudian khusus di Elnusa Holding, kami juga mengimplementasikan ISO 55001-2014 untuk Asset Management System. Kemudian ISO 37001-2016 untuk Anti-Bribery Management System. Selain itu ada juga implementasi sertifikasi yang spesifik diimplementasikan di anak perusahaan kami sesuai kapabilitasnya, yaitu ISO IEC 20000 Trip 1 2018 untuk IT Service Management pada Sigma Cita Utama. Kemudian ada juga API untuk Specification Quality Management Portfolio and Natural Gas Industry pada Elnusa Fabrikasi Konstruksi. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Direktur Utama. Terima kasih kepada Bapak Ibu Direksi atas pemaparannya. Bapak dan Ibu para investor, tamu undangan Pubex PT Elnusa Tbk yang kami hormati. Semua tantangan dan dinamika yang terjadi hingga semester pertama tahun 2022 telah berhasil dilalui Elnusa dengan pencapaian yang baik. Hal ini terbukti dengan indikasi di antaranya angka-angka pertumbuhan perseroan yang telah disampaikan oleh Direktur Keuangan tadi, sangat menggembirakan dan tentu saja hasil positif tadi merupakan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh perwira Elnusa yang didukung oleh manajemen dan seluruh stakeholder Elnusa. Untuk kedepannya, strategi yang telah terbukti berhasil akan terus dijalankan. Portfolio bisnis hulu hilir serta penunjang menjadi kunci utama fleksibilitas dalam mempertahankan dan peningkatan kinerja sejak 3 tahun terakhir. Strategi ini juga berhasil menguatkan Elnusa kembali sebagai entitas dan juga sebagai perusahaan yang menjadi bagian dari Pertamina Group. Kepada seluruh perwira Elnusa, direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja cerdas yang telah ditunjukkan baik di holding maupun anak perusahaan, di kantor pusat maupun di daerah operasi. Marilah kita kembali meneguhkan semangat, tak kenal lelah, terus berdoa dan berikhtiar agar Elnusa terus dapat berkiprah, berkontribusi, membangun kapasitas, kapabilitas, serta inovasi untuk negeri. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Pada saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan coba kami bacakan pertanyaan yang masuk tersebut. Yang pertama ada dari Bapak Tom, dari Kolesia atau Petromindo. Pertanyaannya pertama, bagaimana perkembangan pembangunan terminal LPG di Kolaka? Berapa nilai proyeknya? Berapa persen progres pembangunan saat ini? Dan kapan rencananya COD? Kedua, apakah ada kemungkinan tambahan proyek baru di sisa akhir tahun ini? Bagaimana gambarannya dan berapa nilai yang diincar oleh Elnusa? Untuk pertanyaan ini akan saya persilakan kepada Pak Bahtiar dan Ibu Ratih, mungkin dipersilakan. Baik, saya akan coba menjawab yang pertama. Bagaimana perkembangan pembangunan terminal LPG Kolaka? Pembangunan terminal LPG Kolaka saat ini tengah dalam proses penyusunan desain FEED, front-end engineering design. Mengenai nilainya sekitar 200-an miliar rupiah. Saat ini masih dalam proses persiapan, dalam proses persiapan, dan estimasi penyelesaian adalah awal tahun 2024. Demikian bisa disampaikan. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya akan menjawab. Apakah ada kemungkinan tambahan proyek baru di sisa akhir tahun ini?
dan bagaimana gambarannya? Baik, saya akan hingga saat ini Elnusa telah mencapai 97% dari tagih kontrak dan akan terus mengupayakan pertambahan proyek baru, baik market hulu migas, hilir, dan maupun juga dengan penunjang. Beberapa target penambahan kontrak ini masih didominasi di Pertamina Group. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Bahtiar dan Ibu Ratih atas jawabannya. Saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Herman Sumirat. Pertanyaannya, dari strategi cost leadership, optimalisasi aset, dan pengembangan bisnis Elsa, strategi mana yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan margin yang tinggi, sehingga bisa mendongkrak profitabilitas dan free cash flow Elsa ke depannya? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini mungkin saya tujukan kepada Bapak Bahtiar, dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan coba jawab. Bisnis yang memiliki margin dan free cash flow yang tinggi ada di hulu, sektor usaha hulu, ada pada service hydraulic work over unit atau HWU, dan geoscience reservoir services atau landscape. Sedangkan di bisnis hilir adalah logistik dan distribusi untuk BBM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Bahtiar atas jawabannya. Menuju ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana dengan perkembangan mengenai deposito 100M yang masih dalam proses hukum? Untuk pertanyaan ini, saya persilakan kepada Pak John untuk menanggapi. Dipersilakan. Terima kasih Pak Hans. Ini mengenai perkembangan masih dalam proses hukum. Elnusa telah memenangkan gugatan perdata terhadap Bank Mega baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dan menolak permohonan peninjauan kembali Bank Mega dengan keputusan menghukum Bank Mega untuk membayar ganti kerugian material kepada penggugat secara tunai, yakni pencairan dana deposito pokok sebesar 111 miliar dan bunga 6% per tahun terhadap deposito berjangka tersebut terhitung sejak tanggal gugatan perkara ini didaftarkan hingga tergugat melakukan penggantian kerugian. Hingga kini Bank Mega belum melaksanakan keputusan tersebut dan kami berharap agar keputusan yang ada dapat dipatuhi oleh semua pihak. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin boleh izin saya ulang ya Pak pertanyaannya. Pak Jan, terima kasih atas jawabannya. Saya akan melanjutkan perkembangan terkait deposito dari miliar yang masih dalam proses hukum. Saya hanya izin bertanya. Yang pertama, berapa nilai kontrak yang sudah didapatkan Elnusa sampai dengan bulan 2022? Bagaimana dengan presentase kontrak tersebut? Iya Pak. Yang kedua, bagaimana dengan perkembangan jaringan deposito 100M yang masih dalam proses hukum yang dikembangkan bersama PTPP? Kapan perkiraan selesai dari pembangunan fase 1 ini? Untuk pertanyaan berikut agak kurang jelas Pak kalau dari Ibu Ratih dan Pak Charles untuk menanggapi. Silakan. Akan menjawab pertanyaan seperti yang saya bilang sebelumnya. Sedikit lebih baik sih Pak kalau dari tempat saya. Telah mencapai 97% dari target kontrak dan terus mengupayakan pertambahan proyek baru, baik dari bisnis di hulu maupun di hilir dan penunjang, dengan 52% sektor hilir, 40% sektor hulu, dan 8% sektor support. Dan beberapa penambahan seperti yang tadi saya informasikan sebelumnya mostly didominasi di Pertamina Group. Demikian. Ya, kemudian untuk project system yang kami kerjakan sama dengan PTPP sebagai leader. Perkembangannya saat ini untuk proses aspek engineer sudah selesai. Dan aspek construction juga sudah dimulai. First well itu dilakukan di 6 Agustus 2022. Harapannya proyek ini bisa diselesaikan di Q3 tahun depan. Demikian.
Baik, terima kasih Ibu Ratih dan Pak Charles atas jawabannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya lagi. Dari Bapak Andi Dwi Gultom, terdapat peningkatan pendapatan kuartal 2 2022 dibandingkan Q1 2022. Apakah pendapatan ini akan sustain sampai akhir tahun atau hanya terjadi di Q2 2022 saja? Untuk pertanyaan ini, mungkin saya persilakan kepada Pak Bahtiar untuk menanggapi. Terima kasih, Pak. Saya coba jawab. Kami sangat optimis bahwa peningkatan pendapatan dapat tumbuh hingga akhir tahun. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Direktur Pengembangan Usaha, bahwa faktor eksternal, baik hulu maupun hilir migas, sangat mendukung pertumbuhan tahun ini. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bahtiar atas jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PTL Nusa Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PTL Nusa Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kami mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Asmal Salam selaku Corporate Secretary dari Perseroan untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Asmal, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, untuk closing statement pada hari ini, saya mencatat melakukan wrap up terhadap beberapa yang sudah disampaikan dari direksi. Di antaranya adalah pada semester 1 2022 ini, Perseroan menunjukkan kinerja yang cemerlang, di mana pertumbuhan dari revenue, gross profit, operating profit, EBITDA, dan bersih itu tumbuh cukup sangat signifikan. Dan untuk laba bersih sendiri, ini tumbuh 9,76 kali dari periode yang sama di tahun 2021. Terkait dengan ke depan, kami mencatat bahwa untuk kegiatan yang berhasil dan telah terbukti akan terus dijalankan, terutama untuk portfolio bisnis hulu hilir serta penunjang menjadi kunci utama fleksibilitas dalam mempertahankan peningkatan kinerja selama 3 tahun terakhir. Demikian yang saya bisa sampaikan, Bapak Hans. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asmal atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PTL Nusa Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PTL Nusa Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PTL Nusa Tbk hari ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PTL Nusa Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.